Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Obaja. Nah, kita sudah melihat di ayat yang ke-11 yang video yang lalu, yaitu tentang susah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dan ada tingkatannya. Yang pertama, senang melihat orang susah. Yang kedua, berusaha membuat orang susah. Nah, ini jahat di hadapan Tuhan. Jahat sekali. Walaupun orang tersebut sudah menjahati kita, tidak boleh ada perasaan ini, saudaraku. Ya, di ayat yang ke-12 kita akan lanjut sampai ayat yang ke-14. Obaja 1 ayat 12 sampai 14 saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Kemudian saya akan bacakan juga dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya Indonesiakan supaya ada perbandingan. Ayat 12, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Ayat 14, janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Ada berapa jangan? Ada 8 jangan. Nanti kita akan lihat 8 jangan ini. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Inggris yang saya Indonesiakan ayat 12. Tetapi jangan engkau melihat saja hari dari saudaramu pada waktu ia menjadi seorang asing. Dan jangan engkau bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kehancurannya. Dan jangan engkau berbicara dengan angkuh pada hari kesusahannya. Ayat 13, jangan masuk ke pintu gerbang umatku pada hari bencananya. Juga jangan hanya melihat saja penderitaan mereka pada hari bencananya. Dan jangan menaruh tangan dalam kurung menjarah pada kekayaannya pada hari bencananya. Ayat 14, jangan engkau berdiri di persimpangan jalan untuk memotong dalam kurung menghalangi orang-orang yang telah luput. Dan jangan engkau menyerahkan mereka yang tertinggal pada hari kesusahannya. Ada 8 jangan. 3 ayat ini menyiratkan pesan bahwa Allah tidak mengizinkan kebencian itu timbul dalam hidup orang percaya. Walaupun mungkin sudah dirugikan, disakiti, tetap tidak boleh. Perasaan tidak senang pun tidak ada, karena kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia bukan untuk menjadi pribadi pembinasa. Kita perlu tahu ini. Kita perlu catat ini. Kedatangan putra manusia Yesus, Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan untuk menjadi pribadi pembinasa, tetapi orang-orang yang berdosa itu diselamatkan. Jadi bukan pembinasa orang-orang berdosa, bukan, tapi penyelamat orang-orang berdosa. Pribadi penyelamat adalah pribadi yang menyelamatkan jiwa seseorang menjauh dari api neraka. Pribadi pembinasa adalah pribadi yang membuat seseorang semakin dekat dengan api neraka. Ini pribadi pembinasa. Ada beberapa kriteria pribadi pembinasa. Itu di dalam Lukas 9 ayat yang ke-54. Lukas 9 ayat yang ke-54, 51 sampai 56 ya. Kisahnya itu, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ayat 54, ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata apa? Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ayat 55, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Ini terjemahan baru.
Dalam bahasa Inggrisnya ayat 55 dikatakan, but he turned, ini Tuhan Yesus ya, he turned and rebuked him. Rebuk itu memarahi, menegur dengan keras dan berkata, and said, ye know not what manner of spirit ye are of. Ini tidak ada dalam terjemahan baru, ini ada di dalam bahasa Inggris. Terjemahan baru tidak ditulis, tapi terjemahan bahasa Inggris ditulis dan berkata, kamu tidak tahu, ye know not what manner of spirit, roh macam apa, ye are of, yang ada di dalam diri kamu. Kamu dihinggapi roh macam apa ini? Itu bahasa terjemahan bebasnya. Ayat 56. For the Son of Man is not come to destroy man's lives. Karena putra manusia tidak datang untuk menghancurkan nyawa manusia atau hidup manusia, but to save them, tetapi untuk menyelamatkan mereka. And they went to another village, dan mereka pergi ke desa yang lain. Nah, for the Son of Man it is not come to destroy man's life, but to save them. Itu tidak ada juga kalimatnya di dalam terjemahan baru, tapi ada di dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu memang indah kalau kita membandingkan ayat demi ayat dari berbagai bahasa, terutama bahasa Inggris, golongan King James, juga terjemahan lama, terjemahan baru, supaya kita bisa melihat arti keseluruhannya. Dalam Alkitab zaman sekarang di handphone ini juga sekarang ada nomor-nomor strongnya. Wah, enak sekali zaman sekarang untuk belajar firman Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan akan lebih terbuka. Jadi perbedaan di sini, saudaraku. Nah, tidak dihancurkan, malah ditegur nih Yakobus Yohanes. Kamu nggak tahu roh macam apa itu? Ini roh pembinasa, nggak boleh. Anak manusia, saya putra manusia tidak datang untuk menghancurkan nyawa manusia, tapi untuk menyelamatkan. Kenapa kamu gaya-gaya? Maukah kau kami menyuruh api turun dari langit? Sok-sokan begitu, sok-sokan punya kuasa. Padahal gak ada kuasanya manusia. Sok-sokan begitu. Itu kan ada orang tuh sok-sokan. Hanya yo. Apa tak panggilkan? Panggil apa? Panggil angin. Kadang sok-sokan. Oke lah dia punya backingan. Tak panggilkan yo. Polisi ini, ayo hancurkan hidupmu. Emang bisa hancur kalau Tuhan tak izinkan. Kalau Tuhan izinkan, berbalik ke kita, hancur kita. Karena itu hati-hati berkata-kata. Ini Yakobus Yohanes gak ngawur berkata-kata. Maka dari itu Tuhan Yesus menegur dengan keras. Kamu gak tahu roh macam apa yang ada dalam kamu. Putra manusia bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Nah ini ya. Nah ada 3 kriteria pribadi pembinasa yang saya singkat 3M. Yang pertama, membalas orang jahat. Nah saat ada orang berbuat jahat kepada kita, jangan kita menjadi pribadi pembinasa dengan balas dengan jahat, jangan. Tapi balaslah dengan kebaikan. Maka mereka akan melihat kasih Kristus yang hidup dalam kita, sehingga suatu saat mereka bisa bertobat. Kedua, bukan membalas, tapi menjadi orang jahat. Yang pertama itu kita disakiti baru kita balas, itu salah. Yang kedua, kita sing jadi orang jahat, kita yang jadi orang jahat itu juga gak boleh. Roma 2 ayat 24, karena engkau nama Tuhan dihujat karena pribadi kita yang jelek, pribadi kita yang jahat. Kristen padahal kenal Tuhan Yesus, KTP-nya Kristen, tapi pribadinya pribadi yang jahat, gak boleh. Ini lebih celaka lagi, saudara. Kita pelaku utamanya sebagai pribadi yang jahat. Dengan kedagingan kita yang menyala-nyala, kita malah mau pengen menghancurkan orang. Orang gak ada salah apa-apa, kita pengen hancurkan, kita gak senang, si A, si B, si C, kita berusaha menghancurkan. Nah, ini menjadi orang jahat, itu pribadi pembinasa. Yang ketiga, menahan orang jahat. M ketiga, menahan orang jahat. Yeremia 48 ayat yang ke-10 dalam terjemahan lama. Terkutuklah orang yang menahan pedang dari penumpahan darah. Kita baca aja ya ayat ini.
supaya kita mengerti dasarnya, saudaraku. Yeremia 48 ayat yang ke-10 dalam terjemahan lama dikatakan, laknatlah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Laknatlah orang yang menahankan pedangnya daripada darah. Terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan malas. Kita mungkin tidak membalas orang jahat. Kita mungkin tidak menjadi orang jahat. Tapi kita acuh tak acuh. Ini istilah lainnya. Acuh tak acuh. Tidak urus sih. Kita tahan orang jahat tetap dalam kejahatannya. Ini salah juga. Ini seperti cerita tentang terang yang ditutupi. Aku tidak mau jadi terang, enggak. Loh, kamu tegur loh temanmu ini, nasihati loh. Temanmu ini loh, suka bohong loh. Enggak mau aku ikut-ikut, enggak mau. Loh, padahal teman sendiri. Teman sekantor. Ya kalau teman, bukan teman ya, kakak kelas kita nggak kenal, kita kita tiba-tiba menegur, yaitu ya orang lain ya, tapi ini teman sekelas, teman sebangku kita, adik kita, nah ikut-ikut, ya itu salah. Itu pribadi pembinasa. Nah, ayo pakai pedang firman Tuhan. Jangan tahan pedang daripada darah, daripada korban untuk menghancurkan kedagingan. Ini terkutuk loh kalau kita harusnya pedang itu harus menghancurkan daging sampai mati, tapi kita tahan pedang itu. Nggak lah, mau lah piano. Efesus 5 ayat 11 mengatakan dalam terjemahan lama, salahkan. Jangan, aku berzina ya di lokalisasi. Ya apa? Ya terserah kamu sudah dewasa. Lah ini salah. Ini menahan orang jahat tetap dalam kejahatannya. Harusnya ngawur kamu. Kamu mau sakit kelamin, kamu mau dosa perzinahan, itu dosa yang spesial loh. Kata 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 itu. Ayat 18, 19 itu. Ayat 18. Hati-hati loh. Mati masuk neraka loh. Ayo bertobat loh. Saya masih bisa tegur kamu karena saya tegur kamu dengan keras karena kita ini teman baik. Kita ini sahabat. Maka dari itu saya rindu kamu juga bertobat. Nah, itu yang benar. Jangan ya sudah, mati masuk neraka. Kita dituntut pertanggungjawaban. Loh, kamu kan jadi temannya. Kok kamu tidak mau bicara? Kok kamu seperti anjing bisu? Kata Yesaya. Sekian ya. Yesaya berapa itu? Anjing bisu. Yesaya 56. Yesaya 56 ayat yang ke Yesaya 55. Ya, lupa lagi saudaraku ya. Yesaya 56 ayat 10 ya, ayat 10. Pengawal-pengawal umatmu adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Gak bisa menyala, gak bisa ngomong, itu salah. Itu salah. Jangan dilakukan. Kita harus punya ketegasan itu. Gak mau, ini salah. Istri, suami pegang uang hasil korupsi, gak mau. Ini salah, kembalikan, bertobat. Saya tidak mau makan uang hasil korupsi. Mending saya kerja sendiri, saya hemat-hemat sendiri. Saya mungkin jual perhiasan, saya dapat uang buat anak-anak. Bertengkar hebat, ya resiko. Nah, namanya salah, disalahkan. Jangan, tidak apa-apa. Itu pribadi pembinasa. Ya, bisa paham ya saudaraku, 3 kriteria pribadi pembinasa. Yang pertama, membalas orang jahat dengan jahat. Yang kedua, menjadi orang yang jahat. Yang ketiga, menahan orang jahat atau acuh tak acuh terhadap orang jahat. Ini pribadi pembinasa. Nah, kita harus periksa diri. Apakah ada kriteria-kriteria itu masih melekat dalam hidup kita? Kalau ada, bertobat, buang. Ayo kita mau melanjutkan apa yang Kristus telah kerjakan. To save, not to destroy. Untuk menyelamatkan, bukan untuk menghancurkan.
Jika kita memang ada salah, berjiwa besarlah untuk meminta maaf dengan tulus. Entah itu responnya baik, dimaafkan, atau responnya jahat, justru kita mungkin diserang, dihukum, yaitu resiko. Tapi di pihak kita tetap mengutamakan perdamaian. Roma 12 ayat 18. Tapi jika orang lain yang salah kepada kita, maka janganlah timbul kebencian, melainkan dengan tulus mengampuni seperti Kristus sudah mengampuni kita terlebih dulu. Ini ya. Nah, kita mulai masuk kembali ke dalam Obadja 1 ayat 12 sampai 14. Ini ada 8 jangan. Kita akan melihat apa 8 jangan ini. Yang pertama, jangan melihat saja. Itu ya. Seringkali saat kita tahu ada teman atau saudara kita mengalami proses terbuang dari zona nyaman menjadi zona yang tidak enak dalam hidupnya, maka ada pilihan dalam hidup kita. Apakah kita mau terbeban untuk menolong, atau kita acuh tak acuh, atau malah lebih jahat kita senang melihat orang susah. Amsal 24 ayat 11 menasihatkan untuk membebaskan orang-orang yang sedang berproses masuk ke dalam pemancungan. Jika kita tahu tindakan saudara kita bisa berakibat jelek, maka kita harus menasihati. Jangan suka bicara kotor, jangan suka nonton pornografi, jangan suka ini. Nasihati. Jangan jadi anjing bisu. Yesaya 56 ayat 10 tadi ya. Jika kita tahu tapi tidak mau berbuat baik untuk menolong, maka kita berdosa di hadapan Tuhan loh. Yakobus 4 ayat 17. Jadi pertama, jangan memandang rendah saudaramu, atau jangan, ini ya yang pertama, bahasa Inggrisnya jangan hanya melihat saja pada hari saudaramu, pada waktu ia menjadi orang asing, pada waktu ia berbuat dosa, dia terbuang dari zona nyaman menjadi zona yang tidak nyaman karena akibat dosa. Kita harus tegur itu. Jangan melihat saja, jangan acuh tak acuh. Ya, yang kedua, jangan bersuka cita saat melihat orang lain mengalami kehancuran. Jangan pernah bersuka cita, karena hal itu jahat di mata Tuhan. Amsal 24 ayat 17-18 itu sudah belajar di video yang lalu. Jangan senang melihat orang susah. Pada konteks ini, Yehuda hancur karena dosanya, tapi Edom bersuka cita, dan itu jahat di mata Tuhan. Walaupun orang lain hancur karena dosanya, tapi di pihak kita jangan bersuka cita, melainkan justru memberi semangat, mendoakan agar bertobat dan dipulihkan. Yang ketiga, jangan berbicara angkuh. Nah ini, sukacita yang diungkapkan atau tidak diungkapkan itu jahat di mata Tuhan. Jadi yang posisi ketiga, yang kedua ini sukacita yang diungkapkan. Yang ketiga, bicara angkuh, sukacita yang tidak diungkapkan. Yang nomor 2 ini bersukacita, hati kita senang, tapi kita tutupi. Ya kasihan ya. Tapi mimiknya, ya kasihan ya. Ya, itu kan mimiknya kan mimik seneng, tapi mulutnya ngomong ya kasihan ya. Yang ketiga, bicara angkuh. Makanya itu kamu itu berani sama gua. Kena kan kamu batunya, dikutuk kan kamu. Nah, ini bicara angkuh. Ini arti bicara angkuh. Istilah lainnya, menghakimi orang lain karena kesusahannya. Ya toh, kamu susah toh? Ya ini kamu, dosa apa kamu? Mati kamu, masuk neraka. Lu. Jangan seperti itu. Sebagian orang seringkali dengan angkuh menghakimi orang lain hanya dari melihat kesusahannya, apalagi dengan perasaan benci. Tugas kita bukan menjadi hakim atau bicara angkuh seolah-olah kita yang paling benar. Tugas kita bukan itu. Orang Farisi itu kan bicara angkuh, saya lebih benar daripada pemungut cukai ini, dalam Lukas 18 ayat 10-14. Jangan, ayolah kita mau belajar menjadi saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Apa artinya saudara dalam kesukaran? Artinya kita menyemangati, kita mendoakan, kita menasihatkan, kita berempati. Ya, kamu memang berbuat dosa, kamu bertobat.
ya kamu sudah menyesalkan, ya sudah gak apa-apa, ayo semangat lagi, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Itu. Nah, jika kita berbicara angkuh seolah-olah kita yang paling benar, justru kita adalah orang yang salah di mata Tuhan. Seperti orang Farisi tadi. Lukas 18 ayat 10-14. Orang Farisi tidak dibenarkan. Memungut cukai yang bertobat dibenarkan Tuhan. Gitu. Jangan bicara angkuh. Ya, saya ulangi dari awal, jangan melihat apa juta acuh, ya biarno. Keluar dari zona nyaman ke zona tidak nyaman, ya biarkan. Kesusahan biarkan. Yang kedua, seneng, seneng, kapok mau kapalan. Nah, dalam hati seneng. Yang ketiga, dikatakan, dihakimi, dikutuki, dilaknat, bicara dengan angkuh. Makane kerja iku ojo seperti itu, kayak aku gini loh. Lihat, gak pernah bangkrut, gak pernah susah. Kamu udah susah, miskin kamu. Nah, itu bicara angkuh, gak boleh, itu dosa. Keempat, jangan masuk pintu gerbang. Pintu gerbang pada zaman Israel digunakan sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi. Kejadian 23 ayat 10-11. Juga tempat memutuskan sesuatu yang disertai saksi-saksi. Kejadian 23 ayat 18. Ini dasar-dasar pengertian pintu gerbang. Tuhan tidak mau kita masuk pintu gerbang saat saudara kita mengalami bencana. Apa artinya ini? Jangan masuk pintu gerbang pada hari saudaramu mendapat bencana. Apa artinya ini? Artinya adalah kita hanya berkumpul, berdiskusi, memberi penilaian, bahkan memutuskan sendiri menurut pemikiran sendiri, padahal belum mengerti langsung dari saudara kita. Ini jangan cuma masuk ke pintu gerbang, artinya kumpul, diskusi, terus menilai, ya tuh gosip itu. Yo hari ini gini-gini. Nah, itu jahat di mata Tuhan. Daripada kita bergosip, lebih baik kita langsung turun mendoakan dan turun memberikan penghiburan dan nasihat firman Tuhan. Jangan pernah bergosip menyebarkan berita-berita kekalahan hamba-hamba Tuhan. Iya, hamba Tuhan ini jatuh dalam dosa perzinahan. Iya, masuk ke grup ini sekarang WhatsApp, sebar, share. Masukkan di YouTube. Ini hamba Tuhan ini dosa seperti ini. Banyak orang view melihat. Orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang kenal Tuhan melihat. Semua melihat campur baur di kolom komentar. Oh, banyak komentar. Iya, wah, dikutuk-kutuk terus. Itu jahat di mata Tuhan. Jelas dikatakan di nomor 4 ini. Jangan masuk pintu gerbang. Jangan beri penilaian. Jangan beri gosip. Jangan beri diskusi-diskusi. Lebih baik turun tanya, lu kenapa kamu kok dosa, kok bisa seperti ini? Kita doakan. Kalau kita gak bisa maju, mending kita doakan. Jangan beri penilaian-penilaian ngawur-ngawur, apalagi ditambahi ini itu, akhirnya jahat di mata Tuhan. Saat kita mendengar kejatuhan hamba-hamba Tuhan, maka 4 sikap kita berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, mendoakan. 1 Tesalonika 5 ayat 25. Kedua, menutupi perkara. Amsal 11 ayat 13. Ketiga, jika itu termasuk beban pelayanan kita, ya kita berusaha menghilangkan dengan apa? Dengan ditegur, dinasihati. Kejadian 9 ayat 21-23, Galatia 4 ayat 19. Keempat, tidak diviralkan atau diwarta beritakan di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. 2 Samuel 1 ayat 20. Ini sikap kita saat mendengar kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Ada video saya di playlistnya The Best, sikap orang beriman terhadap kejatuhan hamba-hamba Tuhan. Saya sudah berikan satu video itu supaya kita bisa pelajarin. Kelima, jangan melihat penderitaan. Nah, poin kelima ini tampaknya sama dengan poin 1 ya. Poin 1 kan jangan hanya melihat saja. Tapi poin kelima, jangan melihat penderitaan. Nah, poin 1 dan poin kelima ini saling melengkapi. Pada poin 1, saudara kita sedang berproses ke arah yang jelek. Sehingga kita harus ingatkan, jangan dibiarkan. Nah, poin kelima ini, saudara kita sudah mengalami bencana. Kayak poin 1, misalnya suka bohong. Nah, ini sudah berproses ke arah yang jelek.
Nah kita harus ingat, kamu jangan bohong-bohong loh. Kalau kamu suka bohong gak jujur, nanti kamu dipecat loh sama kantormu. Kalau dipecat, kamu makan apa, istrimu makan apa, nah itu ditegur. Jangan cuma dibiarkan. Nah yang kelima, ini orang tersebut sudah jatuh dalam bencana. Kenapa? Mungkin kita baru tahu, orang itu dipecat loh. Lu kenapa? Iya, ketahuan korupsi. Ya jangan kita kapok. Jangan ya. Ayo dinasihati, ditegur, dinasihati, didoakan. Jangan acuh tak acuh. Seperti dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 27. Orang-orang orang Farisi, siapa itu ya? Saya lupa itu, Lukas 10. Tapi yang nulung orang Samaria itu siapa? Yang nulung siapa? Orang Samaria. Ditolong. Ya, kan? Lukas 10 ayat 25 sampai 27. Kita harus berlaku seperti orang Samaria. Kata tetangga dalam Lukas 10 ayat 27, your neighbor dalam bahasa Inggris menyiratkan bahwa itu adalah orang-orang yang di dekat kita, atau orang-orang yang Tuhan taruh untuk menjadi beban dalam hidup kita. Oleh karena itu belajarlah terbeban, minimal mendoakan, memberi semangat. Jika ada kesempatan untuk menolong, kita ulurkan tangan untuk menolong. Jangan hanya melihat penderitaan. Lihat ya, perbedaan poin 1 dan poin 5. Poin 1 melihat saja proses menuju kejatuhan. Contohnya tadi kan sudah saya jelaskan. Poin kelima, orang tersebut sudah jatuh, sudah mengalami penderitaan, mengalami bencana. Ya kita juga tolong. Jangan malah dihakimi, dikapok-kapokkan, jangan. Ditegur, dinasihati, didoakan, dipulihkan, belajar dihiburkan, terus dihiburkan. Sampai dia bisa memulihkan hidupnya. Tuhan pulihkan hidupnya. Dia bertobat sungguh-sungguh. Ya. Yang keenam, jangan menjarah. Nah, kita bersikap acuh tak acuh. Kita bersikap bersuka cita. Kita bersikap bicara angkuh. Ini sudah salah. Tuhan tidak suka. Poin keenam ini, kita malah menambah kehancuran orang lain dengan apa? Kita justru mengambil keuntungan dari apa yang menjadi kerugian orang. Ini jangan menjarah. Aktif loh, seperti Edom kan? Ayat 10 kan? Ayat 11, ya kan? Berdiri di kejauhan, terus menjadi salah seorang dari mereka. Aktif, berusaha membuat orang susah. Jangan menjarah, jangan mengambil keuntungan. Hal yang paling baik, berikan nasihat agar tidak terus mengalami kerugian. Dalam persaingan bisnis, kita juga tidak boleh membuat orang lain rugi, aktif membuat orang lain rugi. Kemudian kita mengambil keuntungan dari kerugian mereka. Hal tersebut juga jahat di hadapan Tuhan. Jika mungkin pesaing kita mengalami kerugian dan secara tidak langsung kita diuntungkan, tetap jangan ada hati yang bersyukur atas apa yang menimpa pesaing kita. Cobalah berusaha mendoakan pesaing kita agar bisa bertahan dan sama-sama maju bersama kita. Karena setiap usaha itu ada berkatnya masing-masing. Tugas kita bersaing sehat sesuai firman Tuhan. Bersaing harga, oke lah, harga ya, kuat-kuatan harga, oke lah. Tapi jangan berusaha menghancurkan. Kita punya modal 100M. Dia modal berapa sih? Toko segitu, kita taksir mungkin 10M. Ya sudah, aku buang 10M. Tak jual modal 10M. Mari kita semua tuh modal loh itu. Dia, waduh, dijual modal terus, gak bisa. Tutup, terus kita naikkan. Itu kan persaingan tidak sehat itu. Karena kita sudah berusaha ingin tujuannya menghancurkan sana. Lu ngapain jual modal kalau nggak tujuannya berusaha menghancurkan? Harusnya kan paling nggak ya kita ya samakan lah, atau miring dikit samakan lah gitu loh. Tapi nggak ada niatan pokoknya dihancurkan ini, kita jual modal. Enggak, itu jahat, nggak boleh ya. Yang ketujuh, jangan menghalangi.
Ya mungkin ada sisa-sisa kekuatan dari orang yang telah mengalami kesusahan dan dia mencoba bangkit. Jangan dihalangi. Dia mencoba bangkit, kita halangi, kita kasih mungkin kerusuhan, kita apa, itu jahat. Jangan berusaha membuat orang lain jatuh. Justru kita berusaha membuat orang lain bangkit dong. Maju kembali. Istilah lain, jangan berusaha menutupi berkat orang lain. Karena jika itu dari Tuhan, maka itu tidak bisa ditutup. Malahan kita sendiri yang dihukum Tuhan. Jadi jangan menghalang-halangi kalau orang lain mau berusaha untuk bangkit. Biarkan. Yang ke-8, jangan menyerahkan. Ini juga sangat jahat. Sangat jahat di mata Tuhan. Menyerahkan. Justru memberi nasihat yang memperburuk keadaan orang lain. Mungkin awalnya sudah mulai ada kelegaan, tapi kita justru berusaha menyerahkan kembali kepada kehancuran. Lu sudah mulai bertobat ya? Sudah lepas dari pornografi? Halah, kok wedok aja gak mau pornografi. Loh gak apa-apa dah. Halah, gitu aja. Itu berusaha menyerahkan kembali. Akhirnya jatuh lagi dalam dosa pornografi. Allah pasti akan menghukum orang-orang yang demikian, saudaraku. Ya, ingat 8 jangan melihat saja. Ada orang-orang yang berusaha, ada orang-orang yang berjalan menuju kehancuran, berproses itu. Cepat ditegur, dinasihati, dihalangi, ya kan? Supaya gak sampai jatuh. Kedua, jangan bersuka cita dalam hati, jangan bersuka cita melihat orang jatuh. Ketiga, jangan bicara angkuh, meluap dengan perbuatan, kata-kata kutuk, kata-kata penghakiman. Keempat, jangan masuk pintu gerbang, jangan bergosip. Kelima, jangan melihat penderitaan. Orang sudah jatuh menderita, malah ngelihat aja, acuh tak acuh, jangan. Berusahalah memulihkan. Keenam, jangan menjarah, justru kita aktif menghancurkan, jangan. Ya kan? Ketujuh, jangan menghalangi. Ada orang-orang yang mau berusaha bangkit, dihalangi. Wes gak usah bangkit-bangkitan, gak usah kerja ini, kerja sing lain. Ben aku yang kuat sendiri. Loh, jatuh lagi. Jangan menghalangi. Yang ke-8, jangan menyerahkan kembali kepada kehancuran. Justru kita giring kembali kepada kehancuran lagi. Udah lepas dari dosa ini, kita giring kepada dosa yang lain. Jatuh lagi. Aduh, itu jahat di mata Tuhan. Ya, ini sedikit dari 8 jangan di ayat yang ke-12 sampai 14. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.